500 sampai 1.000 galon. Betapa jumlah yang sangat banyak. Ketika corona baru kita diingatkan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan selama ini yang begitu luas. Seorang miliarder yang asal dari Italia, seorang pengusaha dari charter bank, ketika di usianya yang 60 tahun dia terkena COVID, anaknya menulis, selama ini ayahnya ingin membeli sesuatu, mempunyai keinginan apapun selalu terpenuhi. Tetapi ketika ayahnya itu kena gangguan saluran pernapasan, ternyata udara bebas yang tadinya gratis pun tidak bisa dia dapatkan. Jadi, betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita itu kadang-kadang luput untuk mensyukurinya. Jadi, ketahuilah bahwa Allah menggenggam alam jagat raya ini, Allah menggenggam manusia, Allah menggenggam bumi, Allah menggenggam apapun yang ada di antaranya. Tidak ada satupun kejadian pun di muka bumi ini tanpa Allah izinkan. Nah, kita coba sekarang bagaimana sih kalau begitu menyikapi sakit? Apakah kalau sakit itu ini sebuah anugerah, sebuah ujian, sebuah bencana? Mungkin nanti Ustadz Zainul Arifin nanti yang bisa membahas lebih dalam lagi di dalam masalah fikihnya. Tapi kita coba lihat yuk, telusuri bagaimana sebetulnya sebaiknya dan yang benar kita dalam menyikapi sakit. Ketika seseorang diamanahi sakit, maka yang pertama harus dilakukan adalah ridho. Kalau ini ridha itu adalah bahasa baku, kalau dalam nomenklatur lain, mungkin ada yang pakai ridho dan lain sebagainya. Ketika seseorang terkena musibah, terkena sakit, seseorang itu merasa ridho, maka yang terjadi, perubahan biomekanisme yang ada di dalam tubuh, sistem hormonal yang ada di dalam tubuh, maka akan memposisikan. Hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, kadarnya akan menurun. Hormon, kalau kita lihat hormon endorfin, hormon oksitosin, kemudian dia akan meningkat. Artinya apa? Artinya terjadi perubahan dan perbedaan yang sangat bermakna dibanding dia yang tidak ridho. Kalau dia tidak nerima atas takdir, maka yang terjadi apa? Marah, gelisah, menyalahkan orang, dan sebagainya. Yang terjadi ternyata peningkatan hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin yang meningkat. Hormon-hormon stres yang meningkat. Jadi, kalau kita perhatikan, ketika seseorang ridho menerima bahwa dirinya sakit, maka ketika dia menerima keputusan tersebut, bahwa keputusan itu adalah keputusan terbaik yang Allah takdirkan, maka yang terjadi adalah sebagian otak kita akan berfungsi dan akan mencari pada solusi. Jadi, ada yang mengatakan bahwa kalau kita ridho atas sebuah takdir, maka 80% mekanisme kerja di dalam otak kita itu akan mencari solusi. Dan hanya 20% saja yang akan mengeluh, akan mencari menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi juga dengan sebaliknya. Andai kata orang tidak ridho, orang mengeluh, marah, maka semangat untuk solusi akan tertutup. Hanya 20% semangat untuk solusi. Jadi betapa pentingnya unsur ridho ini kita dalam menyikapi sebuah peristiwa sakit. Yang kedua adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi barang siapa, boleh jadi kamu ini membenci sesuatu padahal sebetulnya amat baik. Tapi kadang-kadang kita belum tahu hikmah yang terjadi pada saat itu. Jadi apapun yang Allah putuskan, kunci pertama adalah ridho. Dengan ridho, maka Allah akan membuka semangat solusi dan akan menutup ke arah-arah hal-hal negatif. Jadi yakinlah bahwa semua itu terjadi atas izin Allah. Cuma yang nyari masalah, apakah izin Allah itu atas ridho Allah ataukah atas murka Allah? Seseorang yang biasa hidup kotor terkena misalnya penyakit tipes. Kejadian tipes pasti atas izin Allah. Tetapi apakah izin Allah itu atas ridho Allah, atas muka Allah? Ketika seseorang yang hidup bersih, menjalankan social distancing, kemudian menjalankan bagaimana peningkatan gizi dalam terjadi juga terkena COVID, maka izin Allah juga. Tetapi dia sudah berikhtiar, dia sudah memakai sunatullah,
Tapi ketika terjadi, maka itu juga terjadi atas izin Allah. Cuma izin Allah atas ridho. Jadi kalau kita perhatikan memang manusia ini, hidup ini berpindah dari satu takdir ke takdir lainnya. Dan kebanyakan kadang-kadang takdir itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka andai kata tiap takdir yang telah Allah berikan itu kita tidak ridho, alangkah menderitanya ketika kita mendapatkan takdir-takdir yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah dengan sikap ridho juga kita bisa mengungkap kira-kira apa sih maunya Allah di balik kejadian sakit ini. Apa sih hikmahnya di balik kejadian ini? Betapa banyak obat yang ditemukan karena peristiwa sakit. Betapa banyak vaksin yang ditemukan, kemoterapi yang ditemukan, kemudian sampai DNA mapping, bagaimana melihat karakter dari sebuah virus, bagaimana melihat kemungkinan seseorang itu terkena kanker dengan menggunakan DNA mapping. Dengan peristiwa sakit ternyata dapat memunculkan pengetahuan-pengetahuan yang begitu dahsyatnya bagi mereka yang berpikir. Ya. Nah, hal yang kedua dalam menyikapi peristiwa sakit adalah kita mohon ampunan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita perhatikan statistik manapun, silakan dibuka, ternyata peristiwa sakit sebagian besar dikontribusi atas kelalaian manusia. Kalau kita perhatikan, betapa dari makanan banyak berpengaruh menyebabkan orang sakit. Betapa dari perilaku dapat mengakibatkan orang sakit. Betapa dari lingkungan kerusakan dapat menimbulkan orang sakit. Betapa kalau ini nih, sedentary lifestyle, kalau bahasa kitanya mungkin mager, malas gerak, ternyata ini merupakan akar dari penyakit. Jadi kalau kita lihat dari kumpulan-kumpulan penyakit ini, sebagian besar penyakit ditimbulkan oleh kontribusi manusia. Baik itu berupa perilaku, baik itu pengaturan makanan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau ketika sakit, maka meminta pertolongan, meminta ampunan dengan istighfar. Jadi yang pertama tadi, kita ridho. Yang kedua, kita mohon ampunan, istighfar. Dan yang ketiga, kita syukur. Loh, kok sakit? Kenapa sih harus bersyukur? Bukannya sakit itu musibah? Kalau kita perhatikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika manusia diciptakan, kemudian manusia dilahirkan, kemudian manusia sampai misalnya usia sekarang 30 tahun atau 40 tahun, maka ketika dia ditakdirkan sakit, coba kita analisis. Banyak mana waktu sakit dengan waktu sehat? Taruhlah seseorang misalnya ditakdirkan sakit gigi. Sakit gigi di bagian belakang, bagian molar, yang kanan belakang. Ketika dia ditakdirkan sakit gigi, kalau dia misalnya tidak ridho, maka yang terjadi adalah dia mengeluh, dia marah, kemudian dia bersikap tidak ikhlas, dan sebagainya. Bagaimana mungkin dia bisa istighfar? Ketika dia sakit gigi, andai kata kita ingat, Allah telah menciptakan gigi manusia itu 32. Kita coba. Yang sakit berapa gigi? Paling-paling yang sakit 2. Antara 32 dengan 2 banyakan? Banyakan 32. Antara misalnya 32 yang sehat, tadinya gigi, kemudian 2 sakit, berarti 30 yang sehat. Cuma 2 yang sakit. Apakah tidak wajar kita tidak bersyukur? Kemudian sejak diciptakan, sejak dilahirkan orang tersebut punya gigi, usia 40 tahun, berapa sakit gigi sih waktunya? Apakah bertahun-tahun? Jarang. Jadi kalau kita perhatikan ternyata banyak sekali waktu sehatnya daripada waktu sakitnya. Ternyata lebih banyak bagian tubuh yang sehatnya daripada yang sakitnya. Giginya ternyata 30 masih sehat, matanya masih bisa melihat, jantungnya masih bisa berdenyut, sarafnya masih jalan, otaknya dia masih berfungsi, dan lain sebagainya. Ternyata dalam peristiwa sakit apapun, ternyata lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dibanding dengan nikmat ujian berupa sakit. Jadi sangat wajar ketika sakit sekalipun, rasa syukur itu tetap kita lantunkan atas organ-organ yang sehat lainnya, atas waktu sehat yang begitu lama dibandingkan dengan waktu sakit. Jadi kalau kita perhatikan dengan syukur ini pun, maka Allah berjanji
Allah akan menambah nikmat, dan Allah akan menutup azab. Ketika kita bersyukur atas nikmat penglihatan, maka penglihatan itu pula yang Allah akan tambahkan nikmatnya. Ketika kita ingin jantung kita sehat, maka syukurilah kita mempunyai jantung yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah denyutkan sejak 20 hari setelah konsepsi. Jantung itu ternyata berdenyut tuh, berdenyut, berdetak sampai sekarang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah minta cuti, dan tidak pernah juga minta diganti. Allah telah denyutkan jantung kita sejak usia 20 hari kita dalam kandungan. Bagaimana kita tidak bersyukur? Allah telah menggantikan sel-sel jantung yang tua, yang rusak, Allah gantikan lagi. Allah tambahkan sel-sel jantung, sehingga ketika bayi, ketika dewasa, ketika remaja dan sebagainya, Allah tumbuh kembangkan jantung. Dan Allah telah menciptakan sistem yang begitu hebat di dalam jantung ini. Bagaimana sistem konduksi sehingga bisa menimbulkan kontraksi yang begitu ritmis, yang begitu teratur. Allah telah ciptakan paru-paru, ya, di kanan, di kiri, yang telah Allah ciptakan saluran-salurannya, ternyata Allah lindungi dengan alutsista. Kita tahu bahwa udara yang kita hirup tidaklah bersih, tapi telah Allah ciptakan berbagai macam senjata di dalam saluran pernapasan ini, sehingga kita itu jarang sakit di dalam saluran pernapasan. Tapi jarang kita bersyukur. Padahal begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah sabar. Sabar ini adalah bagi anggota tubuh yang sakit. Ketahuilah bahwa kesabaran yang kita lakukan menghadapi peristiwa sakit ini juga akan berdampak pada dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah peristiwa ketika sakit adalah doa. Umumnya nih, kalau kita tanya, kalau kamu sakit minta doanya apa? Minta sembuh. Tidak salah. Tetapi ternyata ada doa-doa terbaik yang harusnya kita lantunkan. Doa terbaik seperti apa? Yaitu doa mendoakan orang lain. Doa mendoakan orang yang mempunyai penyakit serupa supaya disembuhkan oleh Allah. Ya Allah, sembuhkanlah tetangga saya yang sakit gigi. Ya Allah, sembuhkanlah mukminin mukminat yang sedang sakit gigi. Ya Allah, ternyata sakit gigi ini memberikan rasa tidak nyaman dalam beribadah. Maka ketika seorang muslim mendoakan sesamanya dengan hati yang tulus, tanpa orang tersebut yang didoakan tidak tahu, maka pada saat yang sama dua malaikat mendoakan doa yang sama bagi orang tersebut. Tuh, bagaimana dahsyatnya. Kita mau mendoakan orang lain, ternyata kita sendiri doakan oleh siapa? Oleh malaikat. Keren kan? Doa yang berikutnya, doa apa? Adalah bagaimana kita mendoakan orang-orang yang memang berkontribusi. Ketika kita sakit gigi, doakan, ya Allah, mudah-mudahan para dokter gigi sehat. Ya Allah, mudah-mudahan penemu alat-alat gigi, ternyata mereka yang telah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, mereka diberikan pahala yang berlimpah. Ya Allah, mudah-mudahan penemu obat anti nyeri, penemu antibiotik, dan sebagainya, andai kata dia muslim, semoga Engkau berikan limpahan pahala, ya Allah. Doa. Itulah doa yang harus kita lantunkan juga. Bukan hanya doa untuk kesembuhan diri sendiri, tapi doa untuk orang-orang yang menjadi perantara kesembuhan bagi penyakit yang kita alami. Dan yang selanjutnya adalah minta didoakan juga. Ini mungkin nanti di pokok bahasan yang lain. Tapi yang jelas doa adalah salah satu unsur bagaimana kita ingin menyikapi sebuah peristiwa sakit. Yang selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar ini kita telah paham bahwa manusia ini tidak hanya jasad. Ikhtiar pun sama. Ada ikhtiar qalbiyah. Ikhtiar jasadiyah adalah ikhtiar yang harus dilakukan, ikhtiar dengan ikhtiar terbaik. Karena Allah menciptakan tubuh manusia ini dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Allah telah memelihara triliunan sel yang ada dalam tubuh kita. Allah telah menggantikan sel-sel yang rusak ada dalam tubuh kita. Allah bagaimana menggantikan sel neutrofil tiap 3 hari sekali. Allah bagaimana menciptakan sel darah merah. Allah mematikan sel darah merah setiap 120 hari.
Allah menggantikan sel-sel yang ada di dalam usus ini setiap 14 hari dan lain sebagainya. Tanpa kita tahu dan tanpa kita sadar. Semuanya ternyata Allah telah memelihara. Dan telah Allah pula pelihara bagaimana Allah menciptakan komposisi nutrisi yang sangat berbeda bagi ribuan jenis sel. Sel mata, kebutuhan nutrisinya hanya berbeda dengan sel rambut. Berapa kadar natriumnya, berapa kadar kalsiumnya, berapa kadar klornya, dan lain sebagainya. Retina berbeda juga kebutuhan nutrisinya. Sel pankreas akan berbeda kebutuhan nutrisinya. Siapa yang menciptakan semuanya ini? Andai kata diserahkan kepada manusia, sedetik pun niscaya akan hancur. Bagaimana bisa memelihara? Tahu aja enggak. Artinya Allah telah memelihara tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Maka ketika jasad kita sakit, lakukanlah pengobatan dengan sebaik-baiknya pengobatan menurut ilmu pengetahuan mutakhir, menurut teknologi yang terkini, dan menurut ahli-ahli yang kredibel. Jadi, ketika kita memelihara tubuh kita ini, peliharalah sebagaimana Allah memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Yang kedua adalah ikhtiar qalbiyah. Nah, ini juga mungkin bahasanya nanti akan panjang tersendiri. Bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana sedekah, bagaimana tilawah. Banyak sekali riset yang mengatakan, ada beberapa riset yang pernah saya ungkapkan, riset yang dilakukan oleh para perawat di sebuah ruangan ICU. Ternyata bagi mereka yang diperdengarkan tilawah Al-Quran, baik mereka mengerti ataupun tidak, mereka sadar ataupun tidak, ternyata akan mempengaruhi terhadap peningkatan proses kesadaran. Level kesadaran akan meningkat. Pada sebuah penelitian dibagi dua kelompok. Satu diperdengarkan Al-Quran, satu diperdengarkan ceramah-ceramah biasa. Sebelumnya, sebelum penelitian dilakukan, dicek kadar imunoglobulin G, kadar imunoglobulin M, kemudian C3 dan C4. Dilakukan pemeriksaan. Setelah 30 menit dilakukan mendengarkan tilawah Al-Quran, ternyata terjadi peningkatan signifikan terhadap sistem imun. Dan lain banyak sebagainya. Artinya memang dengan tilawah ini pun bisa meningkatkan salah satu ikhtiar bagi kita. Demikian juga dengan sedekah. Saya pernah memposting sebuah video bagaimana dahsyatnya sedekah ternyata bisa mencegah sebuah kejadian kanker di rektum. Bagaimana sedekah ternyata syariatnya Allah yang menakdirkan, bagaimana sedekah bisa menjadi jalan terhindarnya euphorium pada seorang pasien dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah-kisah nyata tentang sedekah ini. Kalau kita yakin apa yang telah Allah katakan bahwa sedekah bisa mendahului takdir, bahwa sedekah bisa menolak balik, insya Allah sebelum kita beraktivitas kita akan membiasakan sedekah. Dan yang terakhir adalah tawakal. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman juga di dalam surat At-Talaq 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi tawakal. Tawakal itu berserah diri setelah runtutan kita doa, sebelum runtutan kita ikhtiar, terakhir adalah tawakal. Artinya kita berserah diri, keputusan yang terbaik adalah keputusan dari Allah. Nah, mungkin demikianlah tayangan sementara. Kita telah membahas tadi, yaitu tentang ridho, kemudian tentang istighfar, kemudian tentang syukur, tentang sabar, kemudian juga tentang doa, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin sekian dulu, Kang. Mangga, Kang moderator. Baik, tadi sudah disampaikan materi dari Dr. Asep Hermana, SPB, mengenai seberapa besar ciptaan Allah dan bagaimana kita sebagai makhluk Allah dalam menyikapi penyakit itu sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua oleh Ustadz Dr. Haji Zainul Arifin, LALCMA. Kepada Ustadz, waktu dan tempatnya dipersilahkan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, dan juga yang sama-sama juga kita hormati pemateri pertama,
Bapak Dr. Asep Hermana, juga pembawa acara kita pada sore hari ini, serta para hadirin sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah berkenan kita untuk sama-sama menyimak kajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita senantiasa berada pada naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam tak lupa kita terkan beri kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tak henti berjuang menunjukkannya kepada Allah sehingga kita dapat mengenal indahnya agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira tadi apa yang disampaikan Bapak Asep Hermana sangat luar biasa. Saya kira itu sudah mewakili daripada pemateri yang kedua. Sehingga luar biasa apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir. Sini kami ingin menyampaikan bagaimana kita beribadah tetap semangat walaupun dalam kondisi kita saat ini. Tentu kita ingat sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ketika bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika di awal Ramadan ada yunadi al-munad fis sama, maka akan ada panggilan dari langit yang akan menyuruh kepada umat manusia, ya baghiyul khair aqbil wa ya baghiyul syarr aqsir. Wahai para pencari kebaikan, ambil, wahai para pencari keburukan, stop. Irtakabta fir rajab wa lam tatub. Kamu sudah banyak melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, tapi kamu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iftarafta fi Sya'ban wa lam tuqla. Dan ketika kamu sudah berjumpa pada bulan suci, pada bulan Sya'ban, kamu tetap tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha syahr Ramadan, maka ini adalah bulan suci Ramadan. Fattaqillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini diceritakan oleh Mu'adz ibnu Jabal, dan juga riwayat yang lain dikatakan bahwasanya suatu ketika Umar ibn Khattab pergi perjalanan hendak menuju Syam, sebagaimana kita ketahui, di mana pada waktu itu Umar ibn Khattab menuju salah seorang gubernur di Syam yang namanya adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah, seorang sahabat yang muti', seorang sahabat yang sangat lembut, seorang sahabat yang taat ibadah sebagai salah seorang gubernur di sana. Pada waktu itu terjadilah di waktu itu Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Lebanon, kemudian Yordania, kemudian Palestina dan Suriah. Pada waktu terletak di daerah Palestina, di sana adalah tempat pembagian ghanimah, tempat yaitu pusat bagaimana umat Islam berkumpul di sana, terutama para panglima, para pasukan umat Islam berkumpul di sana. Terjadi bencana kelaparan yang luar biasa. Kemudian ada mengatakan di sana kemudian banyaklah tikus yang masuk ke makanan itu, akhirnya kemudian menjadikan sebuah wabah penyakit yang mematikan, sehingga berita ini sampailah kepada Umar ibn Khattab. Maka kemudian Umar ibn Khattab mendengar peristiwa ini, meminta Abu Ubaidillah ibn Jarrah kemudian untuk keluar dari Syam untuk menemui beliau di Madinah. Karena kemudian Ubaidillah bin Jarrah tidak mau meninggalkan waktu itu umatnya, tidak mau meninggalkan rakyatnya yang berada pada kondisi yang sedang sengsara pada waktu itu, yang sedang kena wabah. Maka kemudian Abu Ubaidillah bin Jarrah menolak permintaan Umar bin Khattab. Sampai kemudian pada waktu Jumat, Abu Ubaidillah bin Jarrah mengatakan, ayuhan nas, wahai para manusia, inna hadzal waj'ah, bahwasanya sesungguhnya ini al-waj'ah yaitu sakit, rahmatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watun nabiyyikum, wa da'watan nabiyyikum, dan ini adalah seruhan bagi Tuhan kalian. Kemudian wa mautas salihin qablakum, dan meninggalnya orang-orang saleh sebelum kalian.
Jadi Abu bin Jarrah itu mengatakan bahwasanya wabah ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sakit. Memang tadi disebutkan oleh Bapak Asep Hermana mengatakan sakit ya. Sakit ini dalam Islam ya, itu adalah merupakan satu kebaikan. Ya. Makanya kalau tradisi bangsa Arab itu, kalau ada orang sakit mengatakan hadhi kafar, hadhi kafar, hadhi kafar. Kalau kita jumpa orang di jalan, gitu ya, kalau kita sedang sakit, flu atau apa, ya, mereka mengatakan hadhi kafar yazul, hadhi kafar yazul, artinya ini adalah penebus dosa kalian. Ini penebus dosa kalian, ini penebus dosa kalian. Dan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Arab di sana. Yang kedua memang ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya ajaban li amril mukmin kullu khairun. Bahwasanya saya sangat terkejut ya bahwasanya seluruh perkara umat Islam itu adalah kebaikan, termasuk adalah sakit. Ya. Makanya di dalam Islam sampai dikatakan orang sakit itu doa ka doa malaikah, doanya orang sakit itu sebagaimana doanya malaikat. Ya, maka tadi Abu bin Jarrah mengatakan apa? Bahwasanya ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau juga mengatakan, Abu bin Jarrah mengatakan apa? Wa da'watu nabiyyikum, ini adalah seruan nabi kalian. Artinya seperti ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan di dalam kutub tarikh ya, bencana umat Islam nanti ada di zaman sahabat itu ada 5 wabah yang sangat mematikan, tapi ada 2 yang sangat besar jumlah kematiannya mencapai 20.000 sampai 25.000 yang itu tersebar di Baghdad dan sampai kemudian di Mesir, yaitu pada zaman pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab dan nanti kemudian pada masa Abdul bin Zubair yang dikatakan nanti namanya Ta'un Abdullah ibn Zubair ya. Ini nanti bahkan nanti ada satu keluarga besar yaitu Anas bin Malik, nanti sampai keluarga besarnya itu meninggal hampir kurang lebih 100 orang ya. Ini karena wabah ini ya. Maka kemudian akhirnya Umar menjemput karena Abu Ubaidillah bin Jarrah tidak mau keluar dari sana, ya kemudian Umar bin Khattab menjemput ke sana. Sampai di tengah perjalanan, ya tepatnya di daerah Yaman pada waktu itu, maka kemudian dihentikan oleh para sahabat. Kemudian ketika dihentikan oleh para sahabat, kemudian Umar bin Khattab meminta untuk kemudian kita musyawarah terlebih dahulu. Ketika hendak musyawarah terlebih dahulu, kemudian seluruh sahabat mengatakan, ya Umar, kalau kamu tidak melanjutkan kepergian kamu, maka kamu telah menolak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar ibn Khattab sebelum berstatement ada Abdurrahman ibn Auf ingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah mengatakan kalau ada nanti ta'un maka tidak boleh masuk dalamnya dan juga tidak boleh keluar dari situ. Maka ini kemudian dikatakan oleh para sahabat yang lain, apa kamu menolak takdir? Umar berkomentar mengatakan apa? Tidak. Takdir kan ada yang buruk dan kemudian ada yang baik. Kalau kita bisa menghindari itu maka diperbolehkan. Maka nanti tadi dokter berbicara takdir ya. Takdir ada dalam kitab namanya Karamatul Awliya ya atau Maqamatul Ulama. Ya, takdir dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada takdir yang memang tidak bisa diupayakan. Takdir yang tidak bisa diupayakan itu artinya memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah umur. Umur tidak bisa diprediksikan. Ya, kita tidak bisa kemudian meminta dimajukan umur, meminta dimundurkan umur, tidak bisa. Ya. Ada umur yang pendek, ada umur yang panjang, ya. Maka nanti Abdullah bin Jarrah, kemudian nanti dilanjutkan ya berikutnya nanti juga kena wabah. Mu'adz bin Jabal 30 tahun sudah wafat. Ya, karena beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Dan kemudian tapi juga ada usia yang panjang. Ada salah seorang ulama yang sangat panjang usianya namanya Abu Syuja, usia sampai 160 tahun. Bahkan dikatakan di dalam muqaddimah kitab Imta'un Najib dikatakan beliau giginya masih utuh, bahwasanya badannya masih sehat. Ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh para ulama semasanya,
Dan sahabat yang semasanya dikatakan apa? Wahai Abu Suja, apa yang kau lakukan sampai engkau sehat seperti ini? Abu Suja mengatakan, demi Allah, saya sejak kecil tidak pernah maksiat, maka Allah jaga saya ketika dewasa. Maka beliau meninggal dunia ketika usia 160 tahun. Jadi usia tidak bisa ditunda-tunda. Yang kedua adalah masalah rezeki. Ingat, rezeki ini adalah sesuatu yang kita makan, itu rezeki. Sedangkan yang kita simpan bukan rezeki itu. Ya, sesuatu yang kita makan, kita manfaatkan, itu namanya rezeki. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir yang mengatakan rezeki itu bisa berupa materi, bisa berupa imateri. Ilmu ada rezeki, ilmu yang manfaat itu rezeki. Ya, harta yang bermanfaat itu adalah rezeki, harta yang kita makan itu rezeki, tapi yang kita simpan itu bukan rezeki. Boleh jadi itu adalah milik orang. Ya, misalnya kita simpan di tabungan, kemudian ada keluarga kita yang butuh, ada saudara kita yang meminjam, ada teman kita yang meminjam, itu kemudian kita kasih ke dia, itu bukan rezeki kita. Ya, rezeki kita adalah yang kita makan. Maka rezeki tidak bisa kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah masalah anak. Ya. Anak ini adalah apa? Adalah rezeki. Jadi kita tidak boleh protes. Kenapa seperti ini? Tidak boleh. Ini ada takdir yang tidak bisa diusahakan. Yang keempat adalah keluarga. Keluarga ini juga rezeki. Tidak bisa kita milih keluarga ini. Kita milih A, kita milih B, tidak bisa. Ya. Karena ini sudah tidak. Yang terakhir adalah masalah sultan, kepemimpinan. Kepemimpinan juga ada takdir yang tidak bisa diupayakan. Kemudian yang kedua ada takdir yang harus dengan sungguh-sungguh, dengan upaya. Ini seperti apa? Jadi adalah seperti contohnya masuk surga. Surga itu takdir. Tidak bisa kemudian orang bercerita masuk surga, kemudian hanya santai-santai, hanya tidur-tiduran, tidak mau ibadah dia. Maka tidak bisa dia masuk surga. Maka nanti surga pun ada kelas-kelasnya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada juga kelas VIP, ada kelas VIP. Tergantung amalnya dia. Yang kedua yaitu neraka. Neraka pun itu adalah takdir yang harus diupayakan. Orang maksiat itu butuh upaya. Orang jalan ke maksiat dia butuh sehat. Orang butuh minuman keras dia butuh uang. Ya, itu takdir. Orang mau masuk neraka saja itu butuh usaha. Ya, kemudian takdir yang ketiga. Ada takdir yang berubah, itu adalah takdir kebiasaan. Tidur, minum, itu takdir kebiasaan. Ya. Ini yang nggak bisa kita, takdir yang sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Contoh misalnya kita mau makan jam sekian, jam 1 misalnya. Ternyata ada teman kita menelpon untuk bertemu, kemudian kita rubah jadi jam 2. Ini takdir yang sesuai dengan kebiasaan. Buang air besar, ini juga takdir sesuai dengan kebiasaan. Contoh misalnya sahur. Sahur kita mau buang ketika sahur, selesai sahur mau buang air besar. Dan sholat subuh, kemudian mau iqamah, ya kita tidak jadi buang air, makin takdir tadi yang berubah dengan kebiasaan. Ada yang keempat, yang disebut namanya takdir bil jauhar, takdir yang nampak dalam diri kita. Seperti contohnya ganteng, takdir. Jadi nggak perlu yang jelek operasi plastik. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takdir. Kemudian adalah apa? Kemudian yang berikutnya adalah haibah, yaitu wibawa. Wibawa takdir, nggak bisa diciptakan. Pengen berwibawa kemudian pakai cincin di mana-mana. Ya, semua jarinya dipakai cincin supaya berwibawa, tidak bisa. Wibawa itu bagian takdir. Takdir bijauhar yang nampak kepada kita. Kemudian ada takdir wirasi, takdir yang itu adalah wirasi, yaitu adalah takdir yang itu warisan dari genetik, yaitu baik dari bapak ataupun dari ibu. Contoh misalnya al-muwasalah, yaitu public speaking. Orang yang pandai ngomong, itu takdir. Tidak semua orang, banyak orang ilmunya banyak, tapi kemudian tidak bisa berbicara di depan umum. Nah, banyak orang yang ilmunya sedikit, ya kemudian pandai dia berbicara. Ini takdir. Ya. As-sakha, kemudian dermawan, ini juga adalah takdir. Ini ada pembagian dari takdir-takdir. Maka disampaikan, maka kemudian akhirnya yang terjadi apa? Maka yang terjadi di Syam, Abu Ubaidillah bin Jarrah kemudian wafat. Digantikanlah kemudian oleh Mu'adz ibnu Jabal yang diperintahkan oleh Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab kemudian kembali ke Madinah. Waktu itu Mu'adz ibnu Jabal mengatakan kepada umat pada waktu itu, dikatakan apa? Istaghfiru ila rabbakum. Ila rabbikum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika waktu itu. Kenapa? Karena memang benar di dalam surat Al-Anfal dikatakan seperti ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan ujian
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab selama kamu ya Muhammad ada di sekitar mereka. Maka oleh sebab itu apa? Selama ada Nabi, ini kan Nabi sudah wafat. Penggantinya para ulama. Ulama kita ini sudah wafat. Banyak sekali yang sekarang wafat, yang sepuh-sepuh sudah wafat. Ya. Maka kita ini bencana yang luar biasa. Maka kemarin ketika kami sebelum corona ini terjadi, kami sempat sowan ke beberapa negara, salah satunya ada di salah satu ulama di Mekah, yaitu si Mahmud Ibn Sirat, seorang ulama hadis. Kami sowan ke sana. Setiap kami sowan ke sana beliau mengatakan, wallahi fi dakhil al-haram al-Makki, sekarang ini di Mekah ini di mana-mana bebas, di Riyadh bebas, di Jeddah bebas, banyak orang tidak pakai jilbab, banyak orang tidak pakai ini kata. Kalau ini nanti terjadi, khawatirnya akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Musibah yang besar, akan terjadi musibah yang besar, akan terjadi musibah yang besar. Senantiasa sesuatu ke tempat beliau seperti itu. Yang disampaikan seperti itu, seperti itu. Qadarullah pas pulang terjadilah corona ini. Maka apa? Maka perlu kita ketika ada Nabi. Nah, sekarang ini ulama yang banyak dicabut. Maka bagi kita orang awam apa? Tadi yang dikatakan berbanyak istighfar betul. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan ujian kepada umat manusia selama umat manusia ini mau bertaubat, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, walaupun kemudian akhirnya Mu'adz bin Jabal wafat. Akhirnya Rasulullah Umar ibn Khattab kemudian memerintahkan Amr bin As untuk kesana. Nah, di zaman Amr bin As ini, kemudian seluruh umat pada waktu itu, diminta untuk pulang ke kampungnya masing-masing, ke bukit-bukit, untuk kemudian yang disebut namanya social distancing ya, yang ini kita lakukan sekarang ini. Nah, maka sebab itu setelah itu berkurang dan akhirnya hilang. Ya. Tapi para ahli mencatat bahwasanya peristiwa ini terjadi per 10 tahun. Per 10 tahun berikutnya, 10 tahun, bahkan ketika masa dinasti Umayyah tercatat ada beberapa khalifah yang wafat. Ya, di masa Bani Abbasiyah waktu itu. Ya, itu terjadi pada tahun 688 sampai 745. Artinya selama kurun waktu 53 tahun ini terjadi per 10 tahun waktu itu korbannya sangat banyak sekali, banyak gubernur yang wafat, kemudian banyak yang wafatnya. Tapi yang ya di Ramadan kali ini ya kita mengalami hal seperti ini. Artinya patut jangan sampai kemudian membuat kita patah semangat, membuat kita down dalam ibadah ya, karena puasa pada hari ini ya, ibadah pada hari ini tidak seperti ibadah-ibadah tahun sebelumnya. Bayangkan kalau kita di masa dahulu zaman para sahabat, bagaimana mereka mengalami kesusahan, sudah susah kehidupan mereka, kemudian ditambah lagi musibah yang mematikan. Ya, kalau sekarang ini kita masih di zaman yang serba masih ada teknologi, masih bisa komunikasi satu dengan yang lain, tidak seperti dulu. Ya, dulu sangat susah sekali komunikasi. Kalau mau ke daerah yang terkena wabah harus kemudian berjalan dulu sampai berhari-hari, sampai 12 hari, sampai 30 hari. Jadi ini jangan sampai kemudian yang sampai ini menyurutkan semangat kita. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ya, Nabi berdoa setiap ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi berdoa apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, tolong ketika masuk bulan Ramadan ini berikan kami al-yumni, yaitu ketenangan, kenikmatan. Ya, walaupun memang sekarang ini kita dalam kondisi di rumah saja, dalam kondisi tarawih yang tidak berjamaah di masjid, ya, kita tidak tadarus bersama. Tapi jangan kemudian ini membuat kita patah semangat. Ya. Kita bisa lakukan itu di rumah. Ya, tadarus di rumah, target membuat dengan keluarga, hikmahnya kan banyak. Ya, hikmahnya dari corona ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa mengontrol bacaan istri kita, bisa jadi kita bisa mengontrol bacaan anak kita bisa mengontrol hafalan mereka, kita bisa menjadi imam, gitu kan? Walaupun memang dilematis ini jadi imam. Ya. Apalagi yang hafalannya cuma kul saja, jadi setiap hari kul, jadi bosan. Tapi di sini membuat kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bayangkan dulu zaman para sahabat sibuk perang, susah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bahkan ketika Ramadan itu perang tanggal 17 Ramadan, yaitu perang Badar, perang yang sangat besar di dalam dunia Islam pada waktu itu. Maka ketika kalau kita baca sejarah Khalid ibn Walid, ya, Khalid ibn Walid ketika
belum masa pensiun, ya, ketika Ramadan belum memegang Al-Quran, belum sambil menangis, belum mengatakan apa demi Allah. Baru kali ini saya rasakan nikmatnya sekali dengan Al-Quran. Karena beliau sibuk dengan peperangan. Ada hujah beliau ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, belum mengatakan apa? Bahkan mengatakan, ya Allah, saya dulu sibuk dengan peperangan. Ya, sedangkan kita sekarang nggak sibuk apa-apa. Kita nggak sibuk apa-apa. Ya, kita berjihad semua sudah ada fasilitasnya, mau kemana-mana mudah. Bahkan kan zaman dahulu. Khalid bin Walid ketika masa tuanya, ketika usia sudah 60 tahun, itu baru merdekakan diri dengan Al-Quran. Merasa indahnya dengan Al-Quran, menangis sampai setiap hari menangis. Ketika sebelum wafat sampai dikatakan saking banyak cucuran air mata untuk membaca Al-Quran, sampai beliau dikatakan hampir-hampir buta. Ya, kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Artinya ini harus membuat kita semangat. Ya, harus kita tetap semangat. Ya, apalagi berkumpul dengan keluarga. Boleh jadi selama ini kita sibuk sana kemari, nggak sempat berdialog dengan anak, sehingga waktu kita sekarang banyak dialog dengan anak, ini harus kita syukuri. Ya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta liyumna, yaitu senantiasa di hati kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang iman ini memang naik turun, ya. Iman ini naik turun. Ya, kalau lagi naiknya itu bagus, ya. Kalau lagi turunnya itu tidak bagus. Makanya ya hikmah daripada juga corona ini adalah bagusnya adalah orang banyak ingat mati. Yang tadinya mungkin boleh jadi nggak ingat mati. Ya. Ini ingat mati. Makanya dikatakan di dalam perkataan para ulama, ya, di dalam kitab Tuhfatul Kiram, orang itu kalau ingat mati akan diberikan 3 hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ya, adalah apa? Ta'jilut taubah. Orang akan bersegera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat mati. Persiapkan dia. Selama ini boleh jadi Ramadan yang kita persiapkan mudik. Ya. Ramadan yang kita siapkan buka. Kalau buka puasa kan luar biasa. Buka puasa kita, Masya Allah, dengan persiapan kolaknya, dengan persiapan esnya, dengan persiapan menunya yang Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudik juga seperti itu, dengan persiapan bekalnya, dengan persiapan semuanya, servis mobilnya, dengan persiapan semuanya. Tapi ada yang betul-betul di hadapan kita, yaitu kematian, kita tidak pernah persiapkan. Jadi corona ini membuat orang apa? Membuat orang akhirnya ingat kematian. Karena ingat kematian apa? Maka orang bersegera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yakini bahwasanya apa? Ini dengan adanya ini banyak orang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini memang bertobat, ya dikatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau memang penduduk negeri ini ahlul qura aman. Di sini dikatakan bukan institusinya yang bertakwa, tapi individualnya. Kalau individualnya semua bertakwa, lafatahna, kata Allah, kami akan bukakan barakatim minas sama, keberkahan-keberkahan. Ya, maka karena kebanyakan bertaubat, maka sekarang ini ya jam malam diberlakukan, maka maksiat otomatis hilang. Orang takut maksiat, takut mati. Ya, takut mati. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila magfiratin, maka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hikmah corona itu. Yang kedua hikmah corona adalah ar-ridha bil kafar. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ya, bagi kita yang masih diberikan Allah, ya, cukupan. Kita kan banyak sekarang yang sangat butuh. Ya, maka dengan kondisi sekarang itu bisa makan saja surah alhamdulillah. Maka dengan adanya apa? Ini hikmahnya sangat besar sekali. Orang kalau sudah ingat kematian apa? Ridha. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah anak kita masih bisa sekolah. Alhamdulillah bisa yang lain. Padahal ada nikmat-nikmat yang besar yang boleh jadi tidak kita Maka tadi di dalam Islam itu yang disebut namanya syukur. Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga melakukan apa? Melakukan gerak yang itu membuat apa? Sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sholat, ya. Seperti kita melakukan puasa, ini aja boleh syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang kalau ingat meninggal, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Adalah an-nasyatu fil ibadah. Sehingga ibadahnya semakin rajin. Ya, ibadahnya semakin rajin. Karena apa? Orang takut wafat. Begitupun kebalikannya, orang yang kemudian lupa dengan kematian akan diberikan juga 3 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Ya. Karena sekarang orang berprinsip sekarang bagaimana waktu muda ini bersenang-senang, bernikmat-nikmat, gitu kan? Nanti tua kemudian kaya raya, meninggal masuk surga. Memang surganya itu milik orang tuanya, Pak. Ya, abang punya orang dalam di dalam surga itu kan tidak punya itu. Ya, maka apa?
Taswifut taubat, orang akan malas untuk segera bertobat kepada Allah karena dia tidak ingat mati. Yang kedua yang kita khawatirkan adalah apa? Yaitu ada ridho bil kafaf. Tidak pernah ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan A masih kurang B, sudah diberikan C, kurang D dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan di dalam tafsir Al-Hakumut Takatsur hatta zurtum maqabir, manusia itu kalau diberikan harta, ya, walaupun satu gunung Uhud, dia akan minta 2. Kalaupun dikasih 2, dia akan minta 3 sampai liang lahat itu yang memberhentikannya. Artinya orang ini pasti ragus, ya, ragus di dunia ini. Oleh karena kenapa? Karena dia tidak ingat mati. Karena dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? At-takasulu fil ibadah. Orang yang malas, ya, di dalam orang kalau misalnya itu tidak ingat mati, maka akan diberikan dia akan malas-malasan dalam masalah ibadah. Sebab itu ya kami sangat salut dengan para dokter deh. Ini luar biasa. Apalagi yang sekarang sedang menjaga pasien-pasien yang sedang dirawat ya. Maka sekarang kemudian kemudian diinikan fatwa bahwasanya dokter yang pakai ABD yang kemudian khawatir harus dicopot ininya, maka diperbolehkan sholat tanpa wudhu, dan itu diperbolehkan para ulama. Ya, diperbolehkan oleh para ulama. Karena apa? Kondisi darurat. Jadi dalam usul fiqh itu dibagi 3. Ada namanya darurat, ada namanya hajiyah, ada namanya tahsiniyah. Kalau itu sudah pada levelnya darurat, yaitu mengancam kehidupan, maka itu diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan kalau itu masanya susah untuk kemudian berganti dari waktu ke waktu, gitu ya. Sangat susah, maka itu diperbolehkan. Ya, makanya ada kelonggaran-kelonggaran. Islam itu sangat mudah sekali ya. Jadi jangan kemudian kita beranggapan ketika di masa pandemi seperti ini kita ibadah di rumah tidak afdol, tapi tetap bagus masjid, tidak. Bahkan dikatakan ada dalam kitab Babul Fiqh itu ada dikatakan di situ bab tentang marid was sahih namanya. Marid dan sahih. Nah, nanti dikatakan orang yang itu sedang dalam kondisi sakit itu pahalanya kondisi sakit pahalanya sama dengan orang yang sehat. Jangan sama. Seperti karena dalam kondisi sekarang ini kita sholat di rumah, sholat tarawih atau sholat wajib berjamaah dengan keluarga kita, maka pahalanya sama dengan di masjid karena kondisi darurat seperti ini. Ya, maka itu dikatakan dan itu sepakat para ulama. Maka kita jangan khawatir kalau pahala kita itu adalah berkurang. Yang kedua, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di bulan suci Ramadan bil yumni wal iman, meminta dikuatkan keimanan. Ini walaupun kemarin kan banyak sekali kemudian persepsi hari akhir tanggal sekian ini masih belum ya. Cuma tanda-tanda pertengahan sudah ada. Yang kita khawatirkan ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Ulama wal fuqaha akan lari itu dari para ulama dan para fuqaha. Yaitu apa? Musibah yang paling besar itu yang khawatir adalah apa? Saya khud imanahum qabla mautih. Akan diambil keimanannya sebelum apa? Sebelum ulama kita melihat tradisi para ulama-ulama dulu di dalam beberapa referensi seperti kitab Syiar Alamin Nubala dikatakan bahwasanya bagaimana persiapan ulama-ulama dulu menghadapi Ramadan ya 6 bulan sebelumnya. Ini tidak kalau sekarang ini ya banyak orang bertanya itu Ustaz mana Lailatul Qadar ini malam 21 apa 22 apa 23 apakah 25 apa 27 ya ngambil ujungnya saya. Padahal dulu ulama-ulama dulu ya persiapannya luar biasa ya itu luar biasa. Makanya ulama mengatakan orang yang diberi rahmat dengan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang istimewa. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan Ramadan. Maka dikatakan andai kata kalau orang ini tahu hikmah besar di bulan Ramadan ini, maka akan apa? Ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dijadikan seluruh bulan menjadi Ramadan.
Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya, semoga saudara-saudara kita yang sakit diangkat segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ketika apa? Ketika meninggal di bulan suci Ramadan, Allah mengatakan Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi dan juga Rasulullah SAW bersabda adalah yaitu dijamin syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu keikhlasan, ya. Rabbi wa rabbukallah. Ya, semoga kita diuji Allah seperti ini, kita diikhlaskan oleh Allah di hati kita. Kita betul-betul mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus waspada. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini, musibah ini, sehingga kita bisa hidup normal kembali, sehingga kita bisa lebih semangat lagi ibadah di luar bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kita kembangkan dengan diskusi. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, kebenaran dari Allah, kebodohan kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Zainul Arifin LCMA yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini nanti bakal dibuka kemungkinan hanya 3 pertanyaan dikarenakan waktu kita yang terbatas ya, karena berdekatan dengan waktu berbuka. Nah, untuk sesi pertanyaan ini nanti akan didahulukan yang menggunakan fitur raise hand. Sebelumnya kepada Dr. Asep Hermana SPB Finace SMM, mohon diaktifkan videonya, Dok. Oke, sudah aktif ya, Dok. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita dahulukan yang raise hand terlebih dahulu ya. Di sini ada Fatina Ulfa. Silakan diaktifkan mic-nya, Fatina Ulfa. Mungkin admin bisa dibantu. Agar menghemat waktu, kita coba bacain dari Q&A dulu ya, Dok. Di sini ada pertanyaan untuk Dr. Asep Hermana. Assalamualaikum, Dokter. Mau tanya, Dok, jadi darah tinggi itu disebabkan karena mudah marah atau sebaliknya ya, Dokter? Terima kasih, Dokter. Ya. Kalau dilihat dari patofisiologi, saya pikir udah pada tahu ya bagaimana cardiac output, kemudian juga bagaimana resistensi dari perifer dan sebagainya, renin-angiotensin teori dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang tadi, bagaimana kita punya sistem limbik yang begitu menjembatani antara faktor psikis, antara faktor hati dengan faktor fisik, maka ini kedua-duanya bisa terjadi. Bisa karena hipertensi, kemudian juga dia mempunyai emosi yang labil, bisa juga karena emosi yang labil atau hati yang tidak tenang atau hati yang tidak tentram, itu bisa menimbulkan aspek stres yang berlebihan. Kita tahu bahwa dengan stres yang berlebihan juga peningkatan hormon-hormon adrenalin, epinefrin juga itu akan meningkat. Sedangkan hormon endorfin, oksitosin, dan lainnya akan tersupresi. Ini juga akan berpengaruh. Jadi, bagaimana caranya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Bagaimana caranya kita hati tenang? Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Nanti Pak Ustaz Zainul yang lebih bahas masalah itu, Maya. Tapi dua-duanya bisa terjadi. Itu mungkin, Kang, enggak? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Fatina, silakan diaktifkan mic-nya. Bisa? Sepertinya ada gangguan teknis ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Q&A ya. Untuk pertanyaan keduanya ditujukan kepada Ustadz Zainul Arifin ya, Dok. Ustadz,
Jadi sebentar lagi kan Lebaran nih Ustadz, yang mana saya tinggal di daerah red zone. Bisa dibilang daerah saya kekeluargaan masih sangat kental antar tetangganya. Jika ada tetangga yang ingin bertamu ke rumah saya walaupun dalam keadaan corona, bagaimana menyikapi hal tersebut ya Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Memang di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamu. Dan banyak lagi hadis yang lain tentang kemudian bagaimana kemuliaan tamu. Bahkan dikatakan tamu itu dukhulu fihi barakatin, masuk itu membawa keberkahan, keluar itu membawa dosanya orang rumah, gitu ya, dosanya orang-orang yang rumah. Itu kalau misalnya kondisi aman. Maka dikatakan tadi di zaman Amr bin As, begitu juga di zaman Umar ibn Khattab, dia menjaga, itu kan bukan berarti kita tidak membolehkan orang bertamu ya, tapi karena kondisi red zone ya, tidak memungkinkan orang untuk kemudian untuk kita menerima tamu. Maka oleh sebab itu, maka kita sampaikan ke tamu, kalau perlu kita kasih tulisan di depan rumah kita, mohon maaf untuk sementara waktu tidak menerima tamu. Itu bukan berarti memutus tali silaturahim, sambil kemudian didoakan di situ ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Karena dalam mazhab Malik dikatakan dalam kitab Al-Mabsut ya, itu hari sunnahnya mengucapkan ketika hari cuma satu saja satu doa, tidak ada yang lain. Bukan minal aidin wal faidin, bukan itu. Hanya yang sunnah itu taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya itu saja. Semoga Allah menerima pahala kita dan juga Allah menerima ibadah kalian semuanya. Itu yang dianjurkan. Maka kita tulis di situ, mohon maaf tidak bisa menerima tamu, taqabbalallahu minna wa minkum. Cukup mungkin itu sangat. Allah a'lam bishawab. Baik. Bagaimana untuk jawabannya? Sudah puas? Ini udah puas ya. Untuk pemateri kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada pertanyaan dari Izati Inayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui tentang masyarakat kita sekarang, masyarakat beragama Islam tapi jarang beribadah, bahkan mengingat Allah. Bagaimana cara kita sebagai dokter agar masyarakat Indonesia bisa percaya Allah sebagai penyembuh suatu penyakit, bukan yang lainnya? Mungkin bisa dijawab untuk Dokter Asep Hermana. Ya, yang pertama adalah kita harus mulai dari diri sendiri. Andai kata kita seorang dokter, maka lakukanlah edukasi rohani. Kita tidak hanya mengandalkan bagaimana cara memakan obat, cara kebersihan, dan sebagainya. Sudahkah kita mengedukasi pasien bagaimana memperbanyak tilawah? Tilawah itu banyak kok risetnya. Orang ngerti ataupun tidak, orang muslim ataupun tidak, ternyata dengan didengarkan tilawah itu sistem imunitas bisa meningkat. Bagaimana kita mengingatkan pasien untuk bersyukur. Ternyata dengan syukur aja, ada 4 riset yang pernah saya ungkapkan di salah satu media. Ternyata dengan mengungkapkan rasa syukur terus-terus setiap hari selama 40 hari, maka sistem imun meningkat 3 kali lebih kuat. Bagaimana kita menganjurkan untuk pasien-pasien, misalnya untuk sodakoh. Sudahkah ada tempat-tempat sodakoh di tempat praktek? Karena apa? Sodakoh itu betul-betul. Dia bisa menurut takdir, dia itu bisa menolak balai. Jadi pertama, mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, jangan bosan-bosannya. Sebatas kemampuan kita untuk bersyiar lewat media kita. Saya sebagai dokter, bagaimana kita mengungkapkan agungnya ciptaan Allah, canggihnya ciptaan Allah dalam tubuh manusia ini, kita ungkapkan di media. Nah, dengan cara demikian, maka kita menjadi bagian dari solusi. Kalau kita hanya menuntut, kalau kita hanya berharap kapan Islamic medicine itu muncul, kalau kita hanya berharap kapan orang-orang itu lebih ingat kepada Allah, itu kayaknya tidak menyelesaikan masalah. Jadi, mulailah diri sendiri dan jadikanlah kita bagian dari solusi. Mungkin itu sementara, Kang. Baik, bagaimana Izati? Untuk jawabannya, apakah ada yang ditanyakan kembali Izati? Kayaknya udah puas ya dok. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita tunggu 1 menit terlebih dahulu ya para pemateri. Oke, sudah puas.
Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya. Di sini saya yang bertanya ke Ustadz nih Ustadz. Terkait sholat saat kita menggunakan APD nih Ustadz. Tadi kan Ustadz juga sudah menjelaskan ya tuh Ustadz, katanya kalau kita waktu awalnya sudah wudhu, namun saat menggunakan APD kita terkena mungkin ada kentut dan lain-lain, itu kalau kita sholat selanjutnya itu nggak apa-apa ya Ustadz, dilanjutkan sholatnya misal di waktu zuhur. Nah itu Ustadz, jika selesai kita menggunakan APD, apakah sholatnya itu perlu kita ulang gitu Ustadz? Atau sudah dianggap sah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, di dalam Islam itu sangat mudah sekali. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Maka hukum-hukum ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang juga disepakati, ada namanya salah satunya adalah maslahatul mursalah, yaitu adalah kemaslahatan untuk bersama. Nah, salah satunya adalah ketika seorang dokter menggunakan APD ketika sholat, yaitu sebelum menggunakan APD dia wudhu terlebih dahulu. Ketika dia sekentut atau dengan sholat, apakah sholat ikan tidak perlu lagi diganti. Nah, tidak perlu diganti lagi. Inilah kemudahan bagi Islam. Sama seperti ini. Kiasan di mana? Sama seperti orang ketika tayamum tidak menemukan air nih dalam waktu sholat. Nah, ketika waktu selesai sholat menemukan air, apakah diulang sholatnya? Tidak. Nah, ya, Ustaz. Jadi ini diberikan kemudahan Allah. Jadi Islam itu sangat mudah sekali. Ya, Islam sangat mudah. Allah a'lam. Terima kasih banyak Ustadz ya Ustadz. Nah ini ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Tadi dikatakan bahwa kita ikhtiar dulu baru tawakal kepada Allah. Apakah gak terbalik Ustadz? Soalnya pada doa keluar rumah bahwa kita bertawakal terlebih dahulu. Mohon penjelasannya Ustadz. Dari Rainiati, salah satu peserta kita Ustadz. Jadi yang benar itu adalah doa dulu. Doa dulu baru ikhtiar baru tawakal. Ya. Makanya di dalam Islam semua kita mau apa-apa, mau keluar rumah itu doa. Maka ada cerita di dalam tafsir Razi di halaman 64. Ada suatu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam sakit perut. Minum sakit perut. Ngadu kepada Allah SWT, ya Allah, saya sakit perut. Kemudian Allah menegur Nabi Musa, kamu tadi berdoa apa tidak? Tidak berdoa. Maka kemudian Allah mengatakan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, sembuh perutnya. Minum lagi, sakit perut lagi. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Ya Allah, kok saya sakit perut? Allah mengatakan kamu tadi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka sakit perut, maka Bismillahirrahmanirrahim sembuh lagi. Maka dalam muqaddimah kitab-kitab seperti kitab Minhajul Abidin, kitab yang lain, hampir dipastikan seluruh para ulama hadis, para ulama-ulama setiap mau keluar rumah itu adalah apa? Mereka sholat terlebih dahulu. Artinya berdoa di situ. Makanya kita mau beraktivitas, mau apapun itu aktivitasnya, kita suruh berdoa dulu. Jadi yang pertama berdoa. Ya, yang kedua adalah baru kemudian ikhtiar. Jangan kebalik. Kalau kita ikhtiar dulu, takutnya nanti kalau ikhtiar dulu tidak berdoa, takutnya kalau ini nanti berhasil kita sombong. Bahwasanya usaha ini adalah usaha kita, bukan usaha bukan ada berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak disertai doa terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian setelah doa, ikhtiar baru kemudian tawakal. Ingat, ada namanya tawakal, ada namanya tawakul. Yang nggak boleh tawakul dalam agama. Tidak ikhtiar, tiba-tiba tawakal, tiba-tiba ya saya semuanya saya pasarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa seperti itu. Itu disebut namanya tawakul dalam agama. Jadi kalau namanya tawakal ini doa dulu, baru kemudian ikhtiar, baru kemudian betul-betul tawakal, memasrahkan ke hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ya, tambahan barangkali Kang. Boleh dokter. Jadi sesuai dengan yang kita kabarkan tadi, bahwa saya sepakat dengan Ustadz Zainul ya, bahwa tawakal itu adalah proses akhir setelah doa. Saya sepakat sekali bahwa kita doa dulu, baru ikhtiar. Kebanyakan kita kalau misal dalam prosesi berobat kan ikhtiar dulu, datang dulu ke dokter, minum obat dulu, baru berdoa. Kalaupun itu kata dokter, ini sudah nggak bisa lagi, ibu tinggal berdoa. Ini sudah misal fase terminal, sudah tidak ada harapan lagi, tinggal berdoa. Bukan. Doa itu mendahului dari ikhtiar. Saya sepakat Ustadz. Doa, ikhtiar, baru tawakal. Jadi jangan kebalik. Jangan sampai kita tawakal tanpa ikhtiar, tanpa doa. Mungkin itu aja mungkin
tambahan dari Ustaz Zainul. Terima kasih Ustaz. Baik, syukran untuk Dr. Asep Hermana. Mungkin ini habis ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir diutarakan untuk Ustadz Zainul Arifin. Mungkin di luar topik ini Dok. Jadi di sini penanya ini sempat kecelakaan dan menyebabkan ia tidak dapat sholat dalam beberapa waktu karena harus terbaring dan tidak bisa duduk. Jadi bagaimana Ustadz untuk mengganti sholat tersebut Ustadz? Baik. Ada hadis riwayat Bukhari mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kamu ketika kamu itu ingat. Ya. Jadi kalau ketika misalnya dalam kondisi lupa atau dalam kondisi tertidur itu dimaafkan. Ya. Maka di sini ada namanya qadha, ada namanya qadha. Sepakat para ulama empat mazhab qadha itu ada. Sepakat empat mazhab itu mengatakan ada, kecuali Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan qadha tidak ada. Jadi kalau sholat yang terlewat cukup baca istighfar selesai. Cukup baca istighfar selesai. Tapi para ulama mengatakan itu diqadha. Makanya ada nanti bab fikih namanya babul jarrahah. Kalau kecelakaan itu babul jarrahah. Kalau misalnya ada, misalnya orang kecelakaan kemudian tangannya ini patah misalnya, patah, maka sebelum ini sebelum ini dibalut, diperban, maka dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Kalau tidak bisa wudhu maka tayamum. Maka nanti kalau sudah diperban, maka nanti ketika wudhu tinggal diusap ini saja. Maka ini diperbolehkan, itu fikihnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya tadi caranya bagaimana diqadha? Maka qadhanya adalah habis sholat duhur, kemudian sholat duhur lagi. Habis sholat asar lagi. Habis sholat maghrib lagi. Itu selama ditinggalkan. Kalau misalnya 5 hari, ya 5 hari. Itu caranya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menyempurnakan itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena ada hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Hakim mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bi'al abdi yaumil qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti hari kiamat adalah masalah salat. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, mengatakan, "Unzuru ila hadza 'abdi liyatama fulan." Apakah salatnya sempurna apa tidak? Kalau salatnya sempurna, wajibnya masukkan dia ke surga. Unzuru ila hadza 'abdi hal salatu tamma am la? Salatnya sempurna apa tidak? Pernah bolong-bolong dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, "Unzuru ila tatawwu'iha." Lihatlah kepada yang sunnah. Kalau sunnahnya baik, maka tambahlah yang wajib itu yang pernah bolong dengan sunnah. Oleh sebab itu, pertama tetap qadha, yang kedua memperbanyak amal sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkahan. Ya Allah. Amin. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka untuk kajian Ramadan FKIK Unja yang kedua ini saya tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dr. Asep Hermana. Sama terima kasih juga, titip salam untuk Pak Dekan. Ini teman saya waktu di Unpad. Mudah-mudahan beliau menyaksikan ya. Amin Dokter. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Dr. Haji Zainul Arifin yang telah menyempatkan diri mengisi materi dalam kajian Islami Ramadan FKIK Unja. Mari kita tutup terlebih dahulu dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya KM Alkindi selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah kata selama berjalannya diskusi ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dr. Nuhun, Ustaz. Kang Emas, Nuhun, Sadayana. Mainan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.